Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar di mana Anda berada yang mendengarkan Radio Jakarta Islamic Center Jakarta. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini berkat izin Allah Subhanahu wa taala saya berada di sini, dan semua para pendengar Radio Jakarta Islamic Center yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Anda yang baik di perjalanan, di rumah, dan di mana Anda berada diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat. Pendengar Radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya Haji M. Arif Haryono, Ketua Porpela, Forum Penyuluh Lintas Agama. Dengan ini kami akan menyampaikan sebuah judul mensyukuri kemerdekaan di suasana pandemi COVID-19. Radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar, apa yang harus kita lakukan sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, saudara, la in syakartum, jikalau kamu sekalian bersyukur, kata Allah, la azidannakum, akan kutambahkan nikmat yang ada padamu. Wa la in kafartum, kalau kamu kufur tidak mau bersyukur kepada Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amat pedih. Bagaimana tanda-tanda kita harus bersyukur menikmati akan kemerdekaan ini? Apa yang harus kita perbuat dalam berbangsa dan bernegara? Yang pertama adalah kita kuatkan intelektual quotient kita, kecerdasan intelek kita. Yang kedua adalah emosional kita, emotional quotient kita. Yang ketiga spiritual quotient, kecerdasan berspiritual. Ini yang harus kita sikapi sebagai tanda kita bersyukur. Yang pertama adalah intellectual quotient, kecerdasan intelektual kita. Kita berada di suatu bangsa, di suatu negara Indonesia yang besar, negara kita. Oleh karena itu kita harus benar-benar kita menciptakan rasa kecerdasan intelektual kita. Bagaimana kita menciptakan kesatuan dan persatuan kita. Bagaimana kita menciptakan kerukunan antar beragama. Sebab kerukunan itu diantaranya adalah kerukunan intern beragama. Yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan golongan. Kerukunan penduduk asli dan pendatang. Inilah yang harus kita jadikan, ciptakan untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan. Itu adalah merupakan pertanda kita mensyukuri atas nikmat Allah. Kita jaga persatuan kita jaga kerukunan kita jaga antara satu dengan yang lain. Kita harus saling memahami. Intellectual quotient kita, kecerdasan kita haruslah kita pakai. Jangan yang kita dahulukan adalah kepentingan kelompok, kepentingan pribadi. Dalam situasi pandemi ini, tanda bersyukur kita, maka kita harus ada, yaitu emotional quotient, kecerdasan emosi kita. Di antaranya adalah bagaimana kita peduli, bagaimana kita kerjasama, bagaimana kita punya syuur, punya zauq, punya perasaan kita sesama berbangsa dan bernegara.
emosional quotient kita, kecerdasan emosional kita. Di antaranya kita bagaimana rasa kita, kepedulian kita. Bangsa Indonesia yang saat ini saudara sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pandemi COVID-19 ini yang kita rasakan sudah hampir berjalan 2 tahun ini. Kita semua merasakan bagaimana kesulitan masyarakat di bawah. Masyarakat di bawah saat ini yang kehidupan sehari-hari harus dipenuhi. Kehidupan logistik harus penuhi. Pencarian yang saat ini begitu banyak di PHK dan sebagainya. Ini suatu ujian bagi kita. Sikap orang Islam menghadapi ujian cobaan di hadapan Allah adalah kita tetap mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita akan mendahulukan spiritual quotient kita, yaitu kedekatan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh. Kita memohon kepada Allah. Kita ketahui bersama saudara bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Muntahasul menyatakan saudara, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan kuciptakan alam bumi seisinya. Jadi alam bumi ini Allah ciptakan karena Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, kalau alam bumi ini seisinya untukku, wa ana liman ya Rabb, aku ini untuk siapa?" Nabiuna Muhammad bertanya kepada Allah Jalla Jalaluh, "Aku ini untuk siapa?" Kalau Allah berfirman, "Ya tali ya habibi ya Muhammad, engkau kuciptakan sebagai kekasihku ya Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih." Kemudian Allah Subhanahu wa taala balik tanya kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kalau alam bumi ini untukmu dan engkau adalah untukku, wa ana liman ya Muhammad." Allah bertanya kepada Nabiuna Muhammad, "Wa ana liman ya Muhammad, aku untuk siapa?" Sakatal Mustafa. Nabiuna Muhammad berdiam karena ditanya oleh Allah yang begitu sulit untuk dijawab. Karena lamanya Rasulullah, diamnya Rasulullah, Allah menjawab atas pertanyaannya sendiri. "Ya Muhammad, ana liman yusalli alaika ya Muhammad." Aku bersama orang-orang yang bersalawat padamu ya Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jadi Allah bersama orang-orang yang bersalawat saudara. Dalam situasi kondisi pandemi ini saudara, kita mau minta tolong kepada siapa? Kita hanya bertolong, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala yang mendetakkan jantung kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengalirkan darah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mendetakkan daripada urat nadi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengedipkan mata kita, saudara. Kita tidak punya daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah. Hanya kepada Allah kita hanya meminta. Dalam situasi ujian ini, saudara, yang kita minta hanya kepada Allah. Pendengar radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu melindungi saudara sekalian yang mendengarkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tempat kita bergantung. Hanya kepada Allah kita berdoa. Kita buka langit untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan spiritual quotient, kecerdasan daripada spiritual kita kepada Sang Khalik Allah Jalla Jalaluh yang kita minta kepada Allah. Segala ujian apapun saudara, kita minta kepada Allah. Bibarakah salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bersalawat, beristighfar kepada Allah. Ini jalan satu-satunya yang menjadikan kita menjadi qalbun salim, hati yang tenang, hati yang tidak gelisah. Ketika seseorang itu berpegang teguh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka timbul ketenangan dalam dirinya.
ujian apapun yang dihadapi, cobaan apapun yang dihadapi, ketika dia berpegang teguh kepada Allah dan selalu lisannya berzikir, lisannya bertasbih, lisannya beristighfar, lisannya bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka saudara, ujian tersebut tahap demi tahap akan berangsur-angsur, akan lenyap, saudara. Kita ketahui bersama, para pendengar radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Anda berada, tetap dimanapun Anda berada, basahi lisan kita dengan berzikir, dengan bertasbih, beristighfar, bersalawat. Insya Allah cobaan demi cobaan, ujian-ujian yang kita hadapi, saudara, kita akan diangkat segala ujian dan permasalahan kesulitan kita bangsa ini. Pendengar radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Fakir Haji Muhammad Arif Haryono di radio ini menyampaikan untuk mensyukuri atas nikmat Allah di suasana pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah intellectual quotient kita, yang kedua emotional quotient kita, yang ketiga adalah spiritual quotient kita yang harus kita kedepankan. Dari ketiga ini, saudara, kalau kita laksanakan sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat yang ada pada kita. Oleh karena itu, kita semua dimanapun Anda berada, di kendaraan, di tempat-tempat Anda berdiam, saudara, berdoa, pray from home, berdoa di rumah. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus kita laksanakan sebagai tanda kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada uli amri minkum, di antara penguasa dan ulama. Oleh karena itu, saudara, pendengar radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini kami Al-Fakir Muhammad Arif Haryono, Ketua Porpela, Forum Lintas Agama, yang selalu setiap ba'da Jumat kita selalu bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah. Yang orang Islam berdoa kepada Allah, yang orang Kristen, yang orang Katolik, orang Buddha, Hindu, Konghucu berdoa, bermunajat kepada Allah. Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Mendengar, Allah itu Rahmanur Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak akan menyulitkan hambanya, Allah tidak akan menyulitkan bangsa ini ketika rakyat masyarakatnya selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fakhatnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, saudara, pendengar radio JIC yang dirahmati Allah, seandainya suatu penduduk kota, rakyat Indonesia, amanu, mereka itu beriman, watakau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakati minas sama'i wal ardh, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kazzabu, kalau mereka sudah mendustakan ayat-ayat Allah, sudah jauh daripada firman Allah, sudah jauh daripada sunnah Rasulullah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan cabut keberkahan ini disebabkan oleh perbuatan mereka yang lupa kepada Sang Pencipta Allah Jalla Jalaluhu. Pendengar radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu mari kita sama-sama, para pendengar radio JIC yang dirahmati Allah, sejenak kita menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi ini, di hari ulang tahun dari hari ulang tahun Republik Indonesia ini yang ke-76. 76, angka yang sudah tua, saudara. Masa balita, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua. 76.
adalah angka yang benar-benar kita sudah lebih dan lebih dewasa. Oleh karena itu, pendengar radio JC yang dirahmati Allah, kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah sejenak. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi ini kita semua merasakan, masyarakat bawah merasakan betapa sulitnya ekonomi kita, betapa sedihnya menangis dia tidak bisa makan karena mereka di PHK. Kita semua merasakan, saudara. Oleh karena itu, emosional spiritual kita, emosional daripada diri kita ini, kecerdasan, rasa peduli, kerjasama. Kita peduli kepada saudara-saudara kita. Pendengar radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada musibah bangsa ini, ujian bangsa ini yang dijatuhkan kepada bangsa Indonesia. Begitu tenaga, pemikiran, dana finansial yang begitu banyak mengeluarkan, yang seharusnya tidak untuk wabah ini, untuk rakyat ini. Tapi kita yakin, al-haq mi rabbik fala takunanan minal muntarin. Yang hak, yang benar dari Allah, janganlah jadi yang ragu. Oleh karena itu doa kita ini, kita benar-benar kita bermunajat kepada Allah. Pendengar radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak menundukkan diri kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah, kita awali dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang di perjalanan lancar dalam perjalanannya dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang di rumah mudah-mudahan juga diberikan oleh Allah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bil mu'azzatil Fatihah ya farijal ham ya kasyifal gham yakfir wa yarham. Allahumma idfa' minal bala. Allahumma idfa' minal bala. Allahumma idfa' minal bala minal khafit ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau Maha Esa, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Agung dari segala yang agung. Engkau pencipta alam semesta. Saat ini ya Allah, kami menundukkan kepala, bertafakur untuk berdoa menghantarkan pinta kehadrat-Mu ya Allah. Ya Allah, hindari keluarga kami dari malapetaka dan mara bahaya. Untuk itu ya Allah, lindungi kami ya Allah. Ya Allah, ya Qawi, ya Allah jadikanlah kantor Kementerian Agama tiang yang kokoh, kuat untuk mengangkat harkat martabat bangsa ini. Ya Allah, hindarkan daripada fitnah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Kedudukan, keturunan, harta yang kami miliki adalah merupakan amanah-Mu. Untuk itu ya Allah, bimbinglah kami. Berikanlah hidayah kepada kami. Berikanlah petunjuk kepada kami agar kami bisa menjalankan amanah ini menurut tuntunan Rasul-Mu dan tuntunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Salam. Jika hari ini ada di antara kita yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya karena hanya Engkau yang Maha Penyembuh. Ya Fattah, ya Razak, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rezeki, mohon mudahkanlah dan bukakanlah jalan rezekinya ya Allah. Karena hanya Engkau
yang maha pemberi rezeki. Ya Allah, ya Qawi, jika hari ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah, bersedih dalam menerima menghadapi ujianmu dengan terkena COVID-19, di karantina atau diisolasi ya Rabb, mohon kuatkanlah ia, mampu bertahan dan bersabar, dan hiburlah ia dengan penuh kurnia-Mu ya Rabb, karena janjimu yang tak pernah Kau ingkari, setelah kesusahan ada kesenangan dan kemudahan. Ya Allah, ya Karim, hindarkan kami dari wabah penyakit ini ya Allah. Hindarkan kami dari malapetaka dan mara bahaya ya Rabb. Ya Rabb, jadikanlah kami ini yang selalu dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami takut akan azab Engkau ya Allah. Azabun azim. Ampunkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkanlah dosa-dosa pemimpin kami. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami. Kedua orang tua kami yang telah membesarkan kami. Yang telah mendidik kami. Rasanya kami belum berbuat apa-apa ya Rabb. Ya Allah, sinari kuburan kedua orang tua kami. Ampunkan kedua orang tua kami ya Allah. Kami kadang-kadang pernah dengan kedua orang tua kami. Lisan kami pernah menyinggung perasaan. Lisan kami telah menyakiti. Ampunkan kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Begitu banyak yang kami minta darimu ya Rabb. Terlalu sedikit pengabdian kami padamu. Zikir kami sedikit. Sedekah infak kami sedikit. Baca Al-Quran kami sedikit. Istighfar kami sedikit. Salawat kepada Nabimu sedikit ya Rabb. Ampunkan kami ya Allah. Ampunkan kesalahan kami ya Allah. Ampunkan kesalahan bangsa ini ya Allah. Ampunkan kesalahan pada pimpinan-pimpinan kami ya Allah. La ilaha illallah subhanal malikul kudus. La ilaha illallah subhanal ajijul jabbar. La ilaha illallah subhanal raufur rahim. Iyyaka na'budu, Engkau tempat kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya padamu ya Rabb kami mohon pertolongan. Tolonglah kami ya Allah. Tolonglah rakyat ini ya Allah. Tolonglah bangsa ini ya Allah. Tolonglah negara ini ya Allah. Dari kesulitan ya Allah. Angkat wabah penyakit ini ya Allah. Kami yakin kepadamu ya Allah. Engkau tidak akan menyulitkan hamba-Mu. Engkau tidak akan menyulitkan bangsa ini. Engkau tidak akan menyulitkan negara ini ya Allah. Untuk itu ya Allah, angkatlah ya Allah musibah ujian ini terhadap bangsa ini ya Allah. Kami sudah lama lelah ya Allah. Kami melihat masyarakat di bawah begitu sulit ya Allah. Dengan wabah ini ya Allah. Tapi kami yakin Engkau akan mengangkat dari wabah ini ya Allah. Wabil khusus di Jakarta dan umumnya negara Indonesia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika Engkau hentikan jantung kami. Jika Engkau hentikan aliran darah kami. Jika Engkau hentikan daripada kedipan mata kami ya Rabb. Panggil kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabb, jangan Engkau matikan kami dalam keadaan sia-sia ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan petunjuk-Mu, hidayah-Mu ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis. Agisna wa asisana kullah khususan fi hayatina, khususan fi hajatina, khususan fi sihatina wa la takilna anfusana tarafain ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul ya Rabb. Ya Allah, kabulkan doa kami. Demikianlah kami Al-Fakir Muhammad Arif Haryono, Ketua Porpela, Forum Penyuluh Lintas Agama Provinsi DKI Jakarta, Kantor Kementerian Agama Jakarta. Kami akan mengundurkan diri. Mudah-mudahan semua cobaan ujian bangsa ini diangkat oleh Allah. Dan kami undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.